Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirwana, NPM 1940401013. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di bab 5 mengenai teknologi sistem telekomunikasi. Jadi, sistem teknologi telekomunikasi itu adalah sistem untuk mengomunikasikan data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lain dengan memanfaatkan alat-alat telekomunikasi. Di sini juga ada komponen-komponen sistem telekomunikasi. Sebuah sistem komunikasi data memiliki 5 komponen. Yang pertama itu pesan. Pesan adalah informasi atau data untuk dikomunikasikan. Bentuk populer dari informasi termasuk teks, angka, gambar, audio, dan video. Dan yang kedua itu ada pengirim. Dan pengirim adalah perangkat yang mengirimkan pesan data. Hal ini dapat berupa komputer, workstation, handset telepon, kamera video, dan sebagainya. Dan yang keempat itu ada yang ketiga itu ada penerima. Jadi penerima adalah perangkat yang menerima pesan. Hal ini dapat berupa komputer, workstation, hand, telepon, televisi, dan lain. Dan yang keempat itu ada media transmisi. Nah, media transmisi ini adalah jalur fisik di mana pesan berjalan dari pengirim ke pengirim. Beberapa contoh media transmisi termasuk kabel twisted pair, kabel koaksial, kabel serat optik, dan gelombang radio. Di sini juga ada yang terakhir, yang kelima itu ada protokol. Nah, protokol adalah seperangkat atau aturan yang mengatur komunikasi data. Ini merupakan kesepakatan antara perangkat yang saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua perangkat mungkin akan terhubung tapi tidak dapat berkomunikasi. Orang yang berbicara Prancis tidak dapat dipahami oleh orang yang berbicara bahasa Jepang. Nah, di sini juga ada macam-macam jaringan sistem telekomunikasi. Jaringan komunikasi data dapat diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama itu ada Local Area Network, atau bisa disingkat dengan LAN. Merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. Yang kedua ada Metropolitan Area Network, atau disingkat dengan MAN. Pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Dan yang ketiga ada Wide Area Network, atau bisa disingkat dengan WAN. Ini merupakan jangkauan mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program atau aplikasi pemakai. Yang keempat ada internet. Hubungan yang menggunakan jaringan yang berbeda biasanya diperlukan sebuah mesin yang disebut kumpulan jaringan yang terinkoneksi. Inilah yang disebut dengan internet. Yang kelima ada peer-to-peer. Peer artinya rekan pekerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer, atau biasanya tidak lebih dari 10 komputer dengan 1-2 printer. Dalam sistem jaringan ini yang diutamakan adalah pengguna program, data, dan perintah secara bersama-sama. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai bab 5. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.